Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Karena berkat limpahan taufik dan hidayahnya, pada hari ini kami dari kelompok 9 dengan anggota Siti Rahmanita dan saya sendiri, Siti Nur Khatimah, dapat mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema atau dengan judul Sastra Anak dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Isna Kasmilawati MPD, mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD 2. Yang pertama yaitu pengertian sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang di dalamnya berisi nilai estetika dan hiburan yang secara keseluruhan dapat dipahami oleh anak yang berusia 3-12 tahun dan disampaikan lewat orang yang lebih dewasa di sekitarnya, seperti orang tua, kakak, atau guru. Kemudian sastra anak merupakan karya imajinatif yang berupa tulisan atau bahasa yang indah, menghibur, serta pengalaman hidup penciptanya. Kemudian ada ciri-ciri sastra anak. Nah, yang pertama, secara garis besar, menurut Puryanto 2008.27, sastra anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, yang pertama, mengandung tema yang mendidik, alurnya lurus dan tidak berbelit-belit, menggunakan setting yang ada di sekitar atau yang ada di dunia anak, dan tokoh dan penokohan mengandung keteladanan yang baik. Kemudian gaya bahasanya mudah dipahami, tapi mampu berperan dalam mengembangkan bahasa anak. Kemudian sudut pandang orang yang tepat, imajinasi masih dalam jangkauan anak, puisi anak mengandung tema yang menyentuh, ritme yang meriangkan anak, tidak terlalu panjang, ada rima dan bunyi yang serasi dan indah, dan yang terakhir ada isinya bisa menambah wawasan pikiran anak. Jenis-jenis sastra anak. Berikut adalah penjelasan setiap jenis sastra anak. Yang pertama, cerita fiksi. Nah, cerita fiksi ini merupakan karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan, atau bisa disebut juga dengan fantasi, dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang, tetapi masih dalam konteks anak atau di bawah umur. Macam-macam cerita fiksi anak, contohnya seperti novel, cerpen, fiksi realistik, fiksi fantasi, dan fiksi historis. Kemudian yang kedua ada puisi. Puisi ialah bentuk karya sastra yang terkait oleh irama, rima, dan penyusunan bait dan baris yang bahasanya indah dan penuh makna. Macam-macam puisi anak adalah yang pertama ada balada, kedua ada puisi naratif, yang ketiga ada puisi. Kemudian ada non-fiksi anak. Nah, non-fiksi anak ini ialah klasifikasi untuk setiap karya informatif atau seringkali berupa cerita yang pengarangnya dengan etikat baik, bertanggung jawab atas kebenaran atau akurasi dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disajikan. Macam-macam dari non-fiksi anak ini ialah yang pertama ada buku informasi, biografi. Kemudian, yang keempat ada komik sastra anak. Nah, komik sastra anak adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Macam-macam komik anak itu yaitu yang pertama komik strip dan komik buku, komik biografi, dan komik ilmiah. Contoh-contoh sastra anak. Adapun contoh-contoh dari karya sastra anak itu yang pertama dongeng. Nah, contohnya itu cerita Dewi Sri. Kemudian yang kedua ada fabel. Contohnya itu seperti cerita Si Kancil dengan kura-kura.
Kemudian yang ketiga ada legenda, contohnya itu seperti cerita Si Malin Kundang. Kemudian yang keempat ada cerita rakyat, contohnya seperti kuntilanak, yang mana dikatakan bahwa kuntilanak adalah makhluk halus, penjelmaan seorang perempuan hamil yang meninggal, seperti juga cerita Timun Mas. Ada pemilihan sastra anak. Nah, yang pertama ada pengembangan intelektual, yaitu yang Piaget membedakan perkembangan intelektual anak ke dalam 4 tahapan. Tiap tahapan mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan tahapan yang lain, dan hal itu berkaitan dengan respon anak terhadap bacaan. Kemudian tahap perkembangan intelektual yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada tahapan sensori motor atau desensori motor period, itu usia dari 0 sampai 2 tahun. Nah, tahap ini disebut sebagai tahap sensori motor karena perkembangan terjadi berdasarkan informasi dan indera atau senses dan budi atau motor. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Kedua, tahap praoperasional atau the pre-operational period, mulai umur 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai dapat mengoperasikan sesuatu yang sudah mencerminkan aktivitas mental dan tidak lagi semata-mata bersifat fisik. C. Ketiga, tahap operasional konkret atau the concrete operational, mulai umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai dapat memahami logika secara stabil. D. Keempat, tahap operasi formal, the formal operasional, mulai umur 11 sampai 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, tahap awal adolesen, anak sudah mampu berpikir abstrak. Yang kedua, perkembangan moral. Piaget dan Cobbett mengemukakan bagaimana anak mungkin saja mengubah interpretasinya terhadap dilema konflik dan moral dalam cerita. Penilaian anak terhadap moral bergerak dari keterikatannya pada dewasa, keterpengaruhannya pada kelompok, dan berpikir bebasnya. Kemungkinan implikasi dari perkembangan moral bagi seleksi bacaan anak antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, pahami dengan baik karakteristik perkembangan moral anak tiap tahap, kemudian pilih bacaan yang sesuai. Kedua, pilih buku bacaan yang mengandung dan menawarkan unsur moral, alasan pemilihan moral tertentu oleh tokoh anak, atau yang mengandung nasihat-nasihat tentang moral sebagai model bertingkah laku. Dengan tidak jelasnya tingkatan usia anak, kita dituntut untuk mempertimbangkan bacaan sastra mana yang terbaik untuk usia anak tertentu. Sebagai bahan pertimbangan, kita dapat menghubungkan tahapan perkembangan intelektual Piaget dengan tahapan perkembangan moral. Yang ketiga, perkembangan emosional dan personal. Implikasi untuk 5 tahap yang pertama adalah sebagai berikut. Pertama, pada tahap kepercayaan trust, anak membutuhkan makanan dan perawatan. Kedua, pada tahap kemandirian, autonomi, anak belajar kemandirian dengan mencoba melakukan sesuatu secara bebas atau justru memperoleh pengalaman keraguan-raguan jika ternyata indranya tidak dapat mengelola dunia. Ketiga, pada tahap prakarsa versus kesalahan, anak belajar berinisiatif mengeksplorasi dunianya, atau jika tidak dapat melakukannya, mengembangkan rasa ketidakmampuan. Keempat, pada tahap kepandaian versus perasaan rendah diri, anak berusaha mengembangkan rasa gembira dan bangga jika dapat melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu dari aktivitasnya, atau justru sikap sebaliknya jika tidak mampu sehingga merasa rendah diri. Kelima, pada tahap identitas versus kebingungan, anak mencari dan mengembangkan identitas personal, berusaha mencari dan menemukan identitas dirinya, atau justru merasa ambivalen terhadap identitasnya. Kemungkinan implikasi tahapan di atas adalah seleksi buku-buku bacaan sastra adalah bahwa pemilihan bacaan haruslah mempertimbangkan masalah-masalah yang terkandung di dalamnya, mampu memberikan kepuasan kepada anak yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang keempat, perkembangan bahasa.
Implikasi pemahaman terhadap proses pemerolehan bahasa anak tersebut bagi pemilihan buku bacaan sastra adalah bahwa pemilihan bacaan itu mesti didasarkan pada materi yang dapat dipahami anak, yang dituliskan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dibaca dan dipahami anak. Dengan mempertimbangkan kesederhanaan, kompleksitas kosakata dan struktur, namun sekaligus juga berfungsi meningkatkan kekayaan bahasa dan kemampuan berbahasa anak. Perbedaan sastra anak kelas tinggi dan rendah. Pertama, kelas 1 sampai 2, dominan diberikan bentuk cerita bergambar. Kedua, kelas 3 sampai 4, diberikan puisi, sastra tradisional, dan cerita fantasi. Dan yang ketiga, kelas 5 sampai 6 diberikan puisi dan bentuk cerita realistik, kontemporer, kesejarahan, serta cerita fiksi keilmuan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sastra anak adalah sastra yang secara emosional psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak, dan itu pada umumnya berangkat dari fakta yang konkret dan mudah diimajinasikan. Isi kandungan sastra anak yang terbatas sesuai dengan jangkauan emosional dan psikologi anak itulah yang antara lain merupakan karakteristik sastra anak. Sastra anak dapat berkisah tentang apa saja, bahkan yang menurut ukuran dewasa tidak masuk akal. Misalnya berkisah tentang binatang yang dapat berbicara, bertingkah laku, berpikir, dan berperasaan layaknya manusia. Imajinasi dan emosi anak dapat menerima cerita itu secara wajar dan memang begitulah seharusnya menurut jangkauan pemahaman anak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.